Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 7 Universitas Indraprasta PGRI. Saat ini kami sedang melaksanakan kuliah kerja praktek atau yang biasa disebut dengan KKP dengan judul Perancangan Sistem Manajemen pada CV Digital Lembi dalam meningkatkan efisiensi dan skala produksi. Aplikasi kita menggunakan bahasa pemrograman Java di NetBeans yang menggunakan libraries MySQL, JCalendar, JFreeCard, Java Whisper, lalu ada JDK 1.8. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Nanda Shiva yang akan menjelaskan database, yang kedua ada Aji yang akan mensimulasikan login, yang ketiga ada Boy yang akan mensimulasikan form beranda, yang keempat ada Raffi yang akan mensimulasikan form produksi, yang kelima ada Hakim yang akan mensimulasikan form barang, yang keenam ada saya sendiri Milinia yang akan mensimulasikan form penjualan, yang ketujuh ada Adelina yang akan mensimulasikan form karyawan, dan yang terakhir ada Torik yang akan mensimulasikan form keuangan. Saya yang menjelaskan struktur database yang kami gunakan untuk mengelola data operasional. Di sini database kami terdiri dari 6, seperti yang dapat dilihat. Ada tabel barang, karyawan, login, penjualan detail, lalu ada produksi. Pada tabel barang, di sini terdapat ID barang sebagai primary key, lalu ada nama barang, jumlah stok, tanggal masuk, jenis barang, stok minimum, dan keterangan. Fungsi utama tabel barang ini untuk menyimpan detail stok dan harga setiap item dengan ID barangnya sebagai primary key. Kemudian selanjutnya itu tabel karyawan. Pada tabel karyawan ini di sini ada nama karyawan, tanggal masuk, keterangan, dan gaji. Fungsi utama tabel karyawan ini untuk mencatat identitas dan informasi data dasar setiap karyawan. Lalu selanjutnya pada tabel login. Pada tabel login ini terlihat ada dua, yaitu username dan password, di mana fungsi utama tabel login ini untuk menyimpan data username dan password untuk masuk ke aplikasi. Lalu selanjutnya itu ke tabel penjualan. Pada tabel penjualan di sini terlihat ada nomor sebagai primary key, lalu ada nomor invoice sebagai foreign key, ada tanggal, kepada, lalu ada grand total, ada DP dan sisa. Di mana fungsi dari tabel penjualan ini untuk merekam data umum setiap kali terjadi penjualan. Selanjutnya itu ada penjualan detail, di mana ini tuh lebih terperinci di sini, dan masih sama isinya itu nomor sebagai primary key, lalu nomor invoice di sini itu sebagai foreign key, nama barang di sini ada jumlah, harga, dan total. Selanjutnya itu pada tabel produksi. Di tabel produksi ini ada nomor produk sebagai primary key, ada nama produk, tanggal produk, status, jumlah produk, dan keterangan. Saya akan menjelaskan form login dari Civic Lembi ini. Terdapat 2 kolom, pengisian untuk username dan password. Hak akses untuk login ini dimasukkan oleh owner dari Civic Lembi. Berikut simulasi yang saya akan lakukan untuk login dari form dari Civic Lembi ini. Yang pertama, username-nya tentu nama owner tersebut ya. Dengan password 10130
130 566. Login berhasil, oke. Di sini saya akan menjelaskan di bagian beranda. Di bagian beranda ini yaitu ada notif barang, notif produksi, dan notif karyawan. Di notif barang ini ada nama barang, sisa stok, keterangan, dan di notif produksi ini ada kode produksi, ada nama produksi, tanggal produksi, dan status. Nah, di notif karyawan ini terdapat nama karyawan, tanggal masuk, keterangan, dan gaji. Di notif karyawan ini muncul ketika owner itu mengabsen karyawan. Nah, jika karyawan sudah terabsen, maka muncul di notif karyawan. Saya akan menjelaskan form produksi. Di form produksi ini terdapat beberapa kolom pengisian, yaitu ada nama produk, tanggal produksi, status produksi, jumlah produk, dan keterangan. Untuk nama produk sendiri, itu ada nomor produksi dari barang. Nama produk adalah nama produk yang dipesan seperti seragam, rok, ataupun yang lainnya. Tanggal produksi mencatat tanggal dibuatnya produk. Status produksi ada beberapa, seperti dalam proses, sedang proses, atau belum diproses. Terus ada jumlah produk. Jumlah produk itu jumlah yang dipesan pada produknya. Lalu ada keterangan untuk mencantumkan keterangan dari produk tersebut. Berikut ada beberapa tombol seperti simpan, edit, hapus, dan cetak. Setelah semuanya akan ada tabel produksi yang mencatat semua inputan yang telah dimasuki. Berikut saya akan mensimulasikannya. Pertama, nama produk. Nama produk sendiri kita menggunakan auto generate. Auto generate itu nama produk akan berurutan dan langsung dari sistem. Lalu ada nama produk. Nama produk ini bisa kita masukkan dengan menggunakan tombol edit. Seperti contoh, kita masukkan rok. Dengan mengkliknya, nama produk berhasil ditambahkan, maka produk berhasil ditambahkan pada nama produk. Seperti yang bisa kita lihat, ada rok di dalam nama produk. Lalu untuk tanggal produksinya sendiri akan mencatat tanggal sekarang ataupun yang bisa kita pilih, seperti tanggal 12 November 2025. Lalu bagaimana status produksinya? Ini akan mencatat apakah produksi itu selesai ataupun sedang diproses. Misalnya sedang diproses. Lalu berapa jumlahnya? Ini akan mencatat berapa jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya 2. Untuk keterangan sendiri bisa diisi sesuai dengan kondisi produk baru misalnya. Setelah itu kita akan mengklik tombol simpan. Setelah ada pemberitahuan notifikasi data berhasil disimpan, maka produk pun berhasil ditambahkan. Seperti yang bisa dilihat. Lalu untuk tombol hapus sendiri merupakan tombol untuk menghapus daftar dari tabel tersebut. Seperti PDK 5, kita akan hapus. Apakah Anda akan menghapusnya? Ini untuk mengkonfirmasi apakah kita akan menghapus. Ya, maka daftar dari tabel tersebut akan hilang. Lalu ada tombol terakhir yaitu tombol cetak. Tombol cetak sendiri itu untuk menghasilkan laporan dari tabel produk tersebut. Saya akan menunjukkan bagian form barang. Jadi yang pertamanya ada ID barang. Jadi ID barang ini udah auto generate. Yang kedua ada nama barang. 3 ada jumlah stok. Keempat ada tanggal masuk barang. Kelima ada jenis barang. Keenam ada stok minimum sama keterangan barang yang masuk. Lalu saya akan memperagakan jika ada barang yang masuk. Jadi ID barang ini udah auto generate. Lalu kita akan coba masukkan mesin jahit. Jumlah stoknya kita masukkan 2. Tanggal masuknya itu tanggal 19 November. Jenis barang itu mesin. Stok minimum 1. Keterangannya mesin jahit. Simpan.
dia otomatis akan langsung tersimpan di database. Lalu untuk mencari barang telah kita masukkan tadi, misalkan kita akan mencari benang coklat. Dia akan otomatis muncul. Lalu untuk misalkan ada nama barang yang masuk atau ada barang baru, kita bisa edit di sini. Misalkan barang-barangnya itu adalah kain sutra. Dia akan langsung masuk ke sini. Nah, ini. Lalu untuk mencetak laporan barang ini, kita tinggal sini aja. Jadi sudah otomatis jadi PDF, lalu tinggal print saja. Untuk hapus barang, kita tinggal ini dihapus dulu. Lalu kita pilih barang mana yang akan dihapus. Misalkan mesin jahit ini kita ingin hapus saja. Dia otomatis akan menghilang dari database. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai form penjualan. Nah, di sini ada nomor invoice. Nah, nomor invoice ini merupakan auto generate. Nah, jadi dia akan mengenerate secara berurutan. Nah, di sini ada INV itu ada invoice. Nah, di sini ada bulan, lalu sini ada tahun. Nah, selanjutnya kita akan masukkan bulan, tanggal yang akan ditaruh di invoice. Contoh nama pembelinya di sini. Kita juga sudah memiliki beberapa. Jadi untuk totalnya ini adalah jumlah dikali harga. Nah, ini grand totalnya untuk keseluruhannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya jumlahnya 8, harga per piece-nya itu 10.000, maka totalnya ini akan 80.000. Nah, grand total ini merupakan jumlah keseluruhan yang ada di harga yang ada di total, mohon maaf. Nah, di sini DP karena kita bisa DP-nya itu 50%, lalu sisanya menjadi 50%. Nah, kita juga bisa menghapus barang. Misalnya barang ini ada yang salah. Lalu misalnya kita ganti menjadi kemeja. Lalu kesimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan kesimpan ya. Berikut adalah merupakan invoice yang sudah jadi. Di sini ada tanggal untuk hari pengeluaran invoice-nya. Kepada ini yang ditujukan untuk siapa pembeli, nomor invoice, nama barang, jumlah. Di sini ada grand total, DP-nya. Kita DP-nya auto 50%. Baik, di sini saya akan menjelaskan form data karyawan. Di sini ada nama karyawan, tanggal masuk, dan keterangan hadir tidak hadir. Di sini juga ada gaji. Di sini ada tombol simpan, edit, hapus, dan cetak. Dan di sini juga ada tombol cari. Nah, saya akan menjelaskan di bagian di sini nama karyawannya saya pilih Bu Lasmi. Nah, di sini saya akan memasukkan tanggal masuknya. Misalnya di tanggal 21, di tanggal 22. Nah, untuk gajinya di bagian Bu Lasmi ini gajinya sebesar 60.000. Dan untuk keterangannya di sini hadir.
Nah, di sini saya akan menyimpan datanya berhasil disimpan dan akan muncul di bagian tabel ini. Terus di bagian edit ini untuk mengedit atau memasukkan nama karyawan baru. Misalnya saya masukkan karyawan barunya. Terus di sini saya akan masukkan jumlah gajinya. Data karyawan baru berhasil ditambahkan. Berikutnya untuk tombol hapus ini saya akan memilih data karyawan yang ingin dihapus. Di sini saya sudah memilih data Bulasmi. Semua data atas nama Bulasmi ini akan terhapus. Terus di bagian cari ini, di sini saya akan mencari laporan di bulan sesuai bulannya. Ini tergantung bulannya. Ini saya cari di bulan November. Dan ini semua laporan dalam bulan November. Nah, untuk cetak ini untuk cetak laporan data karyawannya per bulan. Nah, di sini akan saya cetak laporan data karyawan dan ini data karyawannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan. Keuangan terdiri dari pemasukan dari produksi, pengeluaran dari gaji, dan juga ada total bersih, lalu juga ada grafik, yaitu grafik keuangan tahunan. Misalnya kita pilih di keuangan ini bulan Januari, kita cari, maka akan muncul pemasukan dari produksi yaitu sekitar 623.000 dan pengeluaran dari gaji 300.000 dan total bersih berapa tuh? 3 juta ya, 3.023.000. Kalau misalnya kita pilih bulan Juni, maka juga akan muncul bulan Juni. Tapi di sini pemasukan dari produksinya masih nol karena belum di input. Lalu grafik keuangan tahunan di situ juga ada pemasukan, pengeluaran, dan juga total bersihnya. Jadi bisa kelihatan dari bulan 1 sampai bulan 12 pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, dan juga total bersihnya berapa. Untuk yang di bawah itu grafik ya bulan, dan yang di samping kirinya atasnya itu jumlah uang yang didapatkan seperti itu. Terima kasih.